Baik hadirin dan pemirsa, kita masih di Aceh Barat Daya. Kita lanjutkan acara debat kandidat kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, kita masuk ke dalam sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab menanggapi dan menanggapi kembali. Ya, masing-masing calon nanti menanyakan pertanyaan kepada kandidat yang telah diambil nomor undian kemarin. Itu pertanyaannya diberi waktu 30 detik untuk bertanya, lalu untuk menjawab diberi waktu 1,5 menit. Ya, kami ulangi kembali, Bapak Ibu semua nanti akan saling bertanya, saling menjawab dan saling tanggap menanggapi. Tapi kita punya rule-nya, kita punya waktunya. Oke ya. Setiap pertanyaan akan kami berikan waktu 30 detik dan ketika menanggapi pertanyaan kami berikan waktu 1,5 menit. Oke, waktunya ada di atas sana. Sebelum kita mulai, kita niatkan dulu dengan hati yang bersih, dengan kelemah lembutan supaya apapun yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk satu Aceh Barat Daya. Siapapun nantinya terpilih sama saja untuk kebaikan Aceh Barat Daya. Setuju ya? Setuju ya semua yang ada di sini, tidak membuat kericuhan. Yang di atas sana semua bagus, semua baik untuk Aceh Barat Daya. Kita doakan, amin ya rabbal alamin. Oke, siap ya? Siap, kita akan mulai dengan kandidat yang pertama, kandidat pasangan nomor urut berapa? Nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan nomor urut ke-6. Oke ya, Bapak Ibu, kita mulai dengan pertanyaan pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut ke-6. Oke, siap. Pertama, tadi dalam penyampaian saudara mengatakan akan membeli gabah harga 6.000. Pertanyaan saya, cukup duit enggak itu pemerintah? Yang kedua, apa saudara berwenang menetapkan harga gabah dan dasar hukumnya apa? Yang ketiga, pemerintah tujuannya bisnis atau bukan? Makasih. Oke. Terima kasih. Yang pertama, bahwa pemerintah pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk berbisnis, Kanda Akmal. Nah, jadi oleh karena itu kita mengharapkan ke depan bagaimana fungsi BUMD ini benar-benar dapat berperan aktif. Karena secara filosofis bahwa BUMN dan BUMD itu hadir ke sektor-sektor di mana memang pemerintah tidak dapat hadir di sana. Jadi saya melihat bahwa keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan para petani sekarang, salah satu faktor utamanya bukan persoalan karena pupuk dan juga bukan persoalan karena bibit, tapi lebih dikarenakan memang ketidakpastian harga pasca panen. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan ke depan, Kanda, nanti BUMD yang ada itu kita efektifkan, dan untuk menyehatkan agar BUMD ini bisa berjalan dengan baik, kita akan join partner dengan swasta, sehingga manajemennya itu manajemen swasta, tapi sahamnya itu lebih banyak pemerintah. Ini tidak dalam rangka membeli sebenarnya, kemudian bagaimana menjamin, ya kan, kemudian nanti kita semacam beri subsidi. Kemudian yang kedua, kita memang akan membangun pabrik padi modern nantinya. Jadi kita jangan lagi jual gabah ke Medan, berasnya yang akan kita keluarkan ke Medan. Nah, jadi itu kira-kira gambaran Kanda Akmal. Jadi tidak ada hubungan dengan bisnis, tapi murni semata-mata semacam. Terima kasih Bapak. Selanjutnya tanggapan dari penanya. Baik, jadi ini supaya tidak bohong-bohongan. Yang pertama, dengan luas lahan 23.000, biaya untuk membeli padi di Abdia ini satu kali panen itu 900 miliar, dua kali panen 1,8 triliun. Pemerintah kalau melaparkan pegawai cuma punya uang 1,2 triliun. Yang kedua, kewenangan tidak ada Bupati, itu kewenangan menteri. Jadi jangan salah-salah. Yang ketiga, kalau 6.000 berapa beras harus dijual, itu akan mengancam keamanan pangan dan pemerintah akan melakukan operasi pasar. Oke, lebih dari 7.000, sudah lewat 8.000 rupiah per kilo. Pemerintah akan memerintahkan Dolok untuk melakukan operasi pasar. Pak Muklis mau jual kemana padinya? Makasih. Oke.
kami berikan Terima kesempatan kasih. terakhir, 1,5 menit terakhir untuk menanggapi. Yang pertama, bahwa yang harus Kanda fahami, tidak semua gabah itu dijual. Karena masyarakat kita juga mengkonsumsi. Kalau kami hitung-hitung, dasar penjualan itu sekitar 50.000 ton. Ya, tidak lebih, yang lainnya dikonsumsi. Yang kedua, kemudian ingin kami sampaikan bahwa dengan kita sanggah harga gabah, itu tidak otomatis harga beras itu akan naik. Karena kenyataannya selama ini harga gabah kita dibeli 4.500. Yang beli itu orang Medan. Dia datang kemari bawa truk, kemudian dikembalikan ke Medan, kemudian dia jual lagi ke kita, kita masih beli. Artinya apa? Yang 1.500 itulah yang haknya petani kemudian dimainkan oleh tengkulak. Jadi tugas pemerintah nanti ke depan Bang, kita pangkas ini yang begini. Kira-kira begitu. Jadi yang dimainkan yang 1.500 itu yang seharusnya bisa kita kembalikan ke petani. Terima kasih. Oke, cukup ya. Cukup untuk pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 6. Kita lanjutkan dengan pasangan nomor urut 2 yang akan bertanya kepada pasangan nomor 3. Ya, kami akan kembali untuk bertanya, ada waktu 30 detik, menjawab 1,5 menit, kemudian tanggapan yaitu 1,5 menit, lalu menanggapi 1,5 menit. Terima kasih Bang Hasbi, tenang dong. Tenang. Santai. Lo utanya yang apa yang Anda rasakan. Yang pertama kali saya tanya kepada Pak Hasbi, rekan saya, bagaimana kalau Anda itu, saudara itu kalau jadi bupati, cara mengelola keuangan negara yang pro rakyat, efektif, dan bisa dinikmati kepada semua orang. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk, tidak bisa kita capai 1 juta per orang. Bagaimana menurut Anda untuk meningkatkan atau menekan angka kemiskinan rakyat? Terima Baik. kasih. Oke, Bapak 1,5 menit untuk menjawab. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Pengelola keuangan daerah itu sebetulnya sudah ada dari SOP-nya. Jadi kalau memang anggaran yang sudah kita plot untuk satu sektor itu tidak bisa kita pindahkan untuk sektor lain. Karena kalau misalnya dari sektor satu kita pindahkan ke sektor yang lain, contohnya sektor pertanian kita pindahkan ke sektor perkebunan, itu nanti kelihatan dia tidak sinkron. Oleh karena itu penggunaan anggaran di daerah itu sudah diatur oleh sekretaris daerah. Terima kasih. Terima kasih, silahkan ditanggapi. Tidak, sebenarnya begini Pak Hasbi. Kalau masalah anggaran ada kebijakannya itu ada di pimpinan, bukan kepada sekretaris daerah. Semua ada program skala prioritas. Apa saja program skala prioritas sesuai dengan kebutuhan rakyat Abdia. Bukan hanya plot dengan SOP yang ada Pak Hasbi. Kalau itu saja, ini malah menambah nanti hancur-hancuran Abdia. Jadi bagaimana kita menekan angka kemiskinan? Ini mohon maaf Pak Hasbi, kita juga belajar dari, saya juga pengalaman di pemerintahan 30 tahun. Dan pernah menjadi tim anggaran, juga panitia anggaran, juga cukup pengalaman saya di Bapeda. Jadi alhamdulillah saya tahu masalah ini. Jadi kalau Bapak Hasbi plot tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 33 ayat 2 tentang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya silakan ditanggapi. Adinda Muazzam yang terhormat. Baik tiga amda, nyangkotnya panena. Sebenarnya masalah anggaran itu kita nggak bisa main-main. Karena anggaran itu adalah milik rakyat, bukan milik pejabat. Jadi segala sesuatu yang sudah kita anggarkan itu pasti ada persetujuan dari DPRD. Bukan seenak gue, bukan seenak lo. Yang sudah diresmikan, yang sudah disetujui oleh DPRD itu, kemudian itu yang akan kita jalankan. Cuma tinggal DPRD itu mengawasi benar atau tidaknya. Kalau misalnya pemerintahannya korup, pasti ada neko-nekonya, win-win solution.
menurut Bapak senang. Tapi itu yang kita jauhi, perbuatan-perbuatan keji itu. Demikian, Dik Muazzam. Ya. Terima kasih. Saya perlu tanggapan sedikit. Tidak Oke, karena Pak. waktu terbatas. Fungsi DPRK beda dengan fungsi legislatif. Waktunya sudah telah habis, disediakan. Bapak. Mohon Cuma maaf. sedikit tanggapi. Oke, mungkin nanti Oke, bisa kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Calon kandidat nomor urut 3 bertanya kepada calon kandidat nomor urut 9. Oke, kita ke belakang supaya jangan ada yang tertutupi. Kami persilakan kepada nomor urut Urut 3. 3. Maksud kami untuk bertanya ke nomor urut 9. 30 detik dimulai dari sekarang. Yang terhormat nomor urut 9, adinda saya. Di sini ada syarat dari misi-misi Anda ini pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dan wilayah pergunungan. Saya menanyakan yang dikatakan pengembangan pusat ekonomi baru itu yang mana di wilayah pesisir dan bagaimana kalau Anda mengembangkan wilayah pergunungan? Syarat-syarat apa aja dan program-program apa yang Anda lakukan? Silakan Anda jawab. Oke, silakan dijawab 1,5 detik, 1,5 menit maksud kami mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami maksud dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir dan di pegunungan adalah pengembangan wilayah pesisir dan wilayah pegunungan menjadi sentral ekonomi baru. Di wilayah pesisir itu ada dua. Yang pertama dalam hal tangkap dan budidaya. Kalau kita lihat mulai dari Lembah Sabil sampai ke Daerah Suso, itu bisa kita kembangkan kawasan budidaya. Kita bisa mendatangkan ahli yang lebih bagus dikembangkan udang jenis apa faname atau windu. Kemudian salah satu kawasan pesisir itu di kawasan Lama Muda. Kita punya danau yang sangat besar yang sampai sekarang potensi ekonominya tidak ada. Dalam pengembangan kawasan di pegunungan, yang masalahnya adalah yang pertama akses jalan yang tidak ada. Jadi yang paling penting kalau mengembangkan ekonomi di pegunungan itu akses jalan harus sampai ke kebun-kebun masyarakat. Di pegunungan nanti yang harus dilakukan menurut kami yang pertama ada dua. Kita akan menjadikan Abdia sebagai pusat pengembangan ikan kerling di Aceh. Dan ini kami sudah bicarakan dengan Dinas Kelautan dan mereka sepakat. Dan yang kedua, kita akan mendatangkan ahli-ahli tanah untuk meneliti apa yang cocok di gunung-gunung kita untuk kita kembangkan. Terima kasih. Yang saya tanya tadi langkah pengembangan baru itu, misalnya budidaya udang. Jadi apa saja yang akan Anda mulai pada saat Anda mengajak masyarakat, mari kita budidayakan udang. Apa saja yang Anda berikan fasilitas ke rakyat, yang pertama. Yang kedua, gunung kita itu sebahagian besar milik TNGL. Jadi susah sekali kalau misalnya kita akan mengadakan perkebunan di sana. Belum apa-apa nanti kita sudah berhubungan dengan mereka. Katanya itu Gunung Loser, dia bilang itu milik internasional. Jadi sekarang masyarakat Abdia ini susah sekali untuk mengembangkan pegunungan itu. Karena belum apa-apa harus ditegur. Bagaimana cara Anda kalau Anda ingin mengembangkan pegunungan itu? Terima kasih. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat master plan. Master plan di kawasan. Jadi kita tidak hanya mengembangkan tambak saja, tapi kita menganalisis secara master plan. Jadi ada wilayah yang kita kembangkan tambak, ada wilayah kawasan perhijauan, ada kawasan itu para wisata. Itu bedanya dengan hanya mengembangkan tambak. Jadi kawasan. Sebelum kita melakukan intervensi, yang harus dilakukan itu master plan-nya dulu. Master plan-nya dan pusat-pusat percontohan. Seperti di Lama Muda, itu yang harus dilakukan untuk Lama Muda itu apa? Ada studi. Lama Muda itu bisa jadi yang pertama pusat ekonomi baru, yang kedua itu wisata, yang ketiga pusat penelitian. Itu yang harus dikembangkan. Kemudian kalau kawasan pegunungan, memang benar bahwa gunung kita bersentuhan langsung dengan TNGL. Tetapi di luar TNGL saja itu tidak diberdayakan secara maksimal karena masalah akses jalan tadi. Juga yang terakhir yang paling penting adalah intervensi dalam pasar. Dalam pasar ini paling penting. Jangan sampai nanti ketika kita suruh tanam masyarakat ubi jalar nggak tahu dibawa kemana, nanti dibawa ke kantor bupati. Kalau misalnya
Kalau misalnya yang harus setelah diteliti oleh ahli tanah yang cocok mungkin untuk kawasan Kuala Bate itu adalah jagung, kita tanam jagung. Pemerintah dari awal sudah memikirkan jagung yang ditanam ini mau dibawa kemana. Jadi pendekatan ini itu komprehensif mulai dari awal Waktunya sampai sudah akhir. habis. Okay. Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah untuk selanjutnya. Pada diam semua. Ini terkesima atau kita pause dulu. Terkesima dengan jawabannya atau seperti apa ini, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan kembali pasangan dengan nomor urut 4. Nomor urut 4 akan bertanya kepada siapa kira-kira? Kepada pasangan dengan nomor urut 2. Siap. Terima kasih Pak Adinda Muazzam. Ya, lanjut. Ya, Program pengentasan kemiskinan dalam visi dan misi saudara kurang memberikan jalan keluar karena saudara lebih banyak memberikan subsidi tanpa memberikan mereka lapangan kerja. Untuk mengentaskan kemiskinan, saudara lebih suka memberi ikan, bukan memberi mereka pancing atau kail. Coba saudara jelaskan mengapa langkah ini yang saudara lakukan untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Bapak. Langsung, Bapak. Oke. Pertama kali di Aceh Barat Daya ini kita tidak boleh bermain-main dengan anggaran. Dan tidak boleh bermain-main dengan sistem. Karena kita ketahui sama-sama Pak Said, Bang Said, juga Bang Nafis, bahwasanya selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, bukan Aceh Barat Daya, Aceh, belum ada potensi yang bisa menjanjikan untuk menekan ekonomi rakyat, untuk menekan kemiskinan. Belum ada. Saya lihat dari 10 tahun yang terakhir, semenjak tsunami, tidak ada. Malah ini berkisar antara iya dan tidak. Istilahnya kalau bahasa jalan santai itu jalan di tempat. Jadi kalau ini kita lakukan setiap saat dan masyarakat selalu berada di garis kemiskinan, kemudian ini akan dekat dengan kekufuran. Yakinlah Pak Said, kalau ini kita lakukan setiap saat, ini tidak akan berakhirnya. Dia hendak pulih-pulih katanya Pak Aceh. Tetapi kita berikan sebuah fasilitas, sebuah anggaran yang kita berikan yang bentuknya langsung terbentuk apa adanya, kemudian diawasi oleh yang kita persiapkan tenaga skill. Nanti akan kita beri bintek kepada yang pengangguran dari SMA, pengangguran dari S1, kita bintek sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh Barat Daya. Jadi dalam hal ini kita Pak Said, tolong kalau kita jadi waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Maaf, Bapak. Ya, silakan ditanggapi 1,5 menit dari sekarang. Iya. Yang saya maksud bukan ya bansos itu tidak bisa menurunkan kemiskinan. Artinya kita juga untuk menuntaskan kemiskinan ini adalah program-program yang sifatnya adalah bukan saja bantuan tetapi juga yang kami ingin sampaikan begini Pak Muazzam, kalau hanya dengan bansos, saya rasa uang anggaran Aceh Barat Daya ini saya rasa tidak cukup. Sebab semua masyarakat berhak di segala sektor. Jadi kalau hanya kita memberikan bukan sektor, bukan kita program yang kita lakukan adalah sebuah program hanya bantuan, saya rasa kemiskinan di Aceh Barat Daya ini saya rasa tidak bisa tertangani. Saya yakin jika kita buat program yang baik, pasti kemiskinan akan menurun. Jadi terima kasih. Silahkan ditanggapi. Baik, sudah selesai ya? Tanggap, menanggapi, sudah selesai ya kan Pak? Sudah selesai. Perlu saya tanggapi? Tanya jawab tanggapi. Perlu saya tanggapi? Ya, tanggapi. Perlu. Tanya jawab tanggapi lalu menanggapi sekali lagi. Sekali lagi, ya. Maksud saya begini, kita karena waktu ini singkat Pak, karena orang KIP juga memberi kita seperti siku, tidak seperti tangan. Jadi berikan waktu sebenarnya sama kita itu
jangan 2 menit. 20 menit, jelas semua nanti. Oke. Yang hijau matanya WKIP, lagi hijau mata. Go baji mata jadi tarik putus aja kau. Oke Pak, kita lanjutkan. Jadi begini Bu, kita akan mengadakan, kita akan gali, kita undang investor untuk menekan angka kemiskinan. Terima kasih. Pak, kita tunggu undangannya. Lanjut, kita bahas lagi ya. Oke. Kita lanjutkan dengan pasangan selanjutnya, pasangan nomor urut 5. Nomor urut 5 akan bertanya kepada pasangan nomor urut dalam visi misi 4. Dalam visi misi Pak Said Samsu nomor 6, kami sangat tertarik. Di dalam itu ada saudara bubuhkan misi dan visinya program pengembangan perkebunan rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana saudara memisahkan program ini dengan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan saudara sendiri? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan bukan aneh. Ini mau keterangan. Jadi artinya kalau kita membuat perkebunan rakyat yang selama ini kita juga membuat kebun rakyat, tapi mungkin baik secara pendanaannya dan juga kelanjutan biayanya yang selama ini mungkin tidak sampai pada titik tujuan. Artinya perkebunan rakyat selama ini hanya sekedar membantu bibit dan juga membantu lokasi. Dan tentang pembiayaan selama masyarakat itu belum menghasilkan penghasilan, itu juga perlu biaya. Oleh karena itu kami juga merencanakan setiap lahan tidur baik yang ada di pergunungan sesuai dengan tata ruang, kami akan manfaatkan, akan membangun kebun rakyat, community kopi juga Pinang. Oleh karena itu kami yakin angka kemiskinan di Aceh Barat Daya melalui perkebunan ini yang permanen akan berkurang. Dan juga tentang bagaimana memisahkan antara jabatan dengan perusahaan. Saya yakin dan percaya perusahaan itu juga ada manajemen dan juga diatur oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Waktu telah habis. Terima kasih Pak. Baik, silakan ditanggapi kembali. Saya tanya lagi, di manakah lapangan pertanian untuk perkembangan kebun rakyat, sedangkan di kawasan pesisir bawah sudah habis dan di atas tergantung dengan loser. Dan yang selama ini lahan-lahan yang di bawah sana sudah tidak ada lagi. Dulu sudah pernah, saya tidak mengatakan, telah dikuasai oleh pejabat-pejabat yang telah lalu. Terima kasih. Mungkin saya juga jawab lagi Pak. Lahan-lahan mana yang akan dibuka perkebunan? Kita juga sesuai dengan juga banyak lahan yang di Aceh Barat Daya ini lahan terlantar. Kemudian juga kita juga sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Barat Daya. Semenjak dari Krung Semayam sampai ke Krung Baru, itu di sepanjang utara perbukitan itu masih banyak lahan rakyat yang terlantar, yang bisa kita kelola sesuai dengan tata ruang, juga tidak merusak tata ruang yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Kemudian persoalan pejabat memiliki lahan-lahan yang ada di pesisir, itu juga sebuah kritikan terhadap mungkin siapapun pemimpin ke depan, ya itu juga harus dikaji ulang kembali sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita ini. Terima kasih. Oke, cukup ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah. Suasana sudah cukup panas ya, sudah seru. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan cukup menarik ya untuk dijawab dan disikapi oleh para masing-masing calon kandidat. Oke pemirsa yang ada di rumah, masyarakat Abdia, tetap Anda yang menjadi juri yang sebenarnya di rumah Anda saat ini. Pilih siapa yang menurut Anda sesuai dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.